Selamat siang kepada Bapak dan Ibu Hiring Manager dari perusahaan Bricolage Works. Perkenalkan, nama saya Putu Claudia Michelle dan saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti sesi interview pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan lebih lanjut latar belakang pendidikan saya dalam bidang desain. Tentunya saya berkuliah sebagai mahasiswi jurusan Desain Komunikasi Visual. Saya sendiri berkuliah di Universitas Multimedia Nusantara dari tahun 2022 sampai tahun 2026. Di kuliah saya mengambil fokus jurusan bernama Visual Branding Design yang mempelajari berbagai aspek branding seperti collateral design, logo design, digital media design, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga ketertarikan saya terhadap melamar sebagai posisi graphic designer di perusahaan Bricolage Works. Saya merasa bahwa perusahaan Bricolage Works memiliki visi dan misi, yaitu untuk bergerak dan juga mengeksplorasi gaya-gaya desain yang baru dan modern. Dan saya rasa visi dan misi Bricolage Works sangat aligned dengan nilai saya sebagai desainer sendiri, yaitu untuk terus mengeksplorasi gaya dan juga style-style desain yang baru dan juga modern, namun juga tidak melupakan perkembangan desain yang sudah ada dari zaman-zaman dahulu juga. Selanjutnya, saya akan menceritakan sedikit mengenai pengalaman saya dalam bidang desain. Saya sendiri belum pernah melakukan magang secara profesional, namun dari pengalaman-pengalaman saya selama berada di kampus Universitas Multimedia Nusantara, misalnya menjadi panitia dalam divisi visual dari acara Corporate Social Responsibility BEM UMN yang bernama Aporion, dan juga menjadi supervisi divisi visual dari unit kegiatan mahasiswa Kiori, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran, terutama dalam hal soft skill, yaitu bekerja sama dengan tim dan juga memimpin sebuah tim desain. Tentunya sebagai anggota di acara Corporate Social Responsibility BEM UMN, saya mempelajari lebih banyak mengenai skill teknis desain. Pada pengalaman kepanitiaan ini, saya mempelajari software Adobe Illustrator dan juga Adobe Photoshop, dan pengalaman kepanitiaan ini benar-benar mentajamkan skill saya dalam hal mengenal lebih dalam tools-tools yang harus digunakan dalam Adobe Illustrator. Lalu, untuk pengalaman kepanitiaan saya mensupervisi divisi visual dalam unit kegiatan mahasiswa Kiori, saya mempelajari bagaimana caranya mendistribusikan task-task desain terhadap anggota-anggota saya, dan juga bagaimana caranya saya dapat mengkomunikasikan secara efektif brief visual yang harus didesain dan akhirnya diunggah pada media sosial unit kegiatan mahasiswa Kiori tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan saya sebagai seorang desainer. Tentunya seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, saya sudah pernah berada di posisi anggota dan menerima brief-brief visual dan mengeksekusikan hal tersebut. Namun di sisi lain, saya juga sudah pernah berada di posisi yang di atas, yaitu mensupervisi dan memberikan brief-brief visual kepada tim desainer yang lain. Dan saya rasa kelebihan saya yaitu bekerja sama dengan anggota tim merupakan hal yang sangat penting dan kemampuan dan kompetensi yang sangat penting dimiliki oleh seorang desainer. Karena meski seorang desainer harus dapat memiliki kompetensi atau kemampuan untuk bekerja sendiri dan mandiri dan berinisiatif seorang diri juga untuk mengerjakan dan memastikan kontinuitas pekerjaan desainnya tetap berlanjut, saya juga merasa bahwa kompetensi untuk bekerja dalam sebuah tim merupakan kemampuan yang sangat penting sebagai seorang desainer. Selanjutnya, setelah saya telah menjelaskan kelebihan saya sebagai seorang desainer, kini saya akan menjelaskan kekurangan saya sebagai seorang desainer. Saya berdasarkan pengalaman saya dapat merasakan sedikit kecenderungan dalam diri saya sebagai seorang desainer untuk memiliki rasa malu atau kebingungan dalam hal berkomunikasi atau bertanya kepada atasan atau supervisi atau koordinator saya. Hal ini tentunya saya tanggulangi dengan berbagai macam solusi, seperti
berbicara one on one atau bila saya merasa sedikit malu untuk bertanya di hadapan anggota-anggota tim lain, saya dapat secara personal me-reach out atasan, supervisi atau koordinator dalam divisi saya dan untuk memastikan bahwa saya mengkomunikasikan secara efektif hal-hal yang saya bingungkan dari brief visual yang diberikan kepada tim dan juga memastikan bahwa saya berada dalam the right track dalam pekerjaan desain yang sedang on progress. Selanjutnya, saya akan mendeskripsikan gaya desain yang saya miliki dan dari mana saya mendapatkan inspirasi untuk karya-karya saya. Saya ingin mendeskripsikan gaya desain saya sebagai variatif. Tentunya sebagai seorang desainer kita harus dapat mengeksplorasi berbagai macam gaya desain, mulai dari flat design misalnya hingga gaya desain yang lebih kompleks atau ilustratif dan juga lebih menuju fine art misalnya. Namun gaya desain yang paling sering saya gunakan atau yang paling saya suka gunakan dan proses kreatifnya paling menyenangkan bagi saya ialah gaya desain vector design dan juga gaya desain line art. Saya menyukai garis-garis yang presisi dan juga warna pada gaya desain flat design dan juga vector design karena terlihat lebih rapih dan presisi juga, tidak terlalu banyak line yang terlalu variatif atau terlalu berbeda-beda tebal tipisnya misalnya. Dan saya mendapatkan inspirasi untuk karya-karya saya dalam gaya desain flat design dan juga line art design dari berbagai freelancer graphic design yang saya follow di media sosial Instagram dan juga melalui platform-platform referensi seperti Pinterest, Behance, dan lain sebagainya. Namun mainly saya menyukai melihat inspirasi dari freelancer graphic design terutama yang fokus kepada branding. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu karya favorit saya dari portofolio saya sendiri. Berikut merupakan karya desain favorit saya. Karya ini merupakan karya yang saya buat berdasarkan sebuah visual brief yang saya dapatkan. Visual brief yang saya dapatkan pada saat itu ialah untuk mendesain sebuah font original berdasarkan sebuah objek Nusantara. Objek Nusantara ini bernama Aksara Lontara yang merupakan aksara dari suku Bugis dan suku Makassar yang sudah diciptakan sejak zaman Kerajaan Goa pada abad ke-16 Masehi. Aksara ini tentunya merupakan aksara yang sangat kental budayanya dan pada saat itu saya diberikan brief untuk mendesain sebuah font berdasarkan aksara Lontara tersebut. Dan nama font yang saya akhirnya buat untuk font yang saya kreasi ini ialah Ampai. Ya, berikut merupakan sedikit penjelasan dan juga sedikit visual yang saya berikan mengenai aksara Lontara. Aksara Lontara ini seperti yang dapat dilihat memiliki sekitar 19 sampai 23 karakter dasar. Mohon maaf, saya izin menutup notifikasi baterai terlebih dahulu. Untuk aksara Lontara yang digunakan oleh suku Bugis terdapat sekitar 19 karakter dasar, sedangkan yang digunakan pada suku Makassar terdapat 23 karakter dasar, kurang lebih. Proses desain saya untuk mendesain font ini, pertama-tama saya menyatukan sebuah style escape terlebih dahulu untuk memberikan saya guidance awal dalam kreasi font yang akan saya lakukan. Pada style escape ini saya meletakkan foto dari kerajaan Goa sendiri dan juga saya meletakkan di sini adalah dari daun lontar, tempat di mana aksara Lontara tersebut pada zaman kerajaan Goa sering dituliskan seperti itu. Lalu saya juga meletakkan beberapa color palette yang saya letakkan atau yang saya gunakan dalam mencari inspirasi dari font desain Ampai ini ialah warna merah, kuning atau keemasan, sedikit kecoklatan dan juga hijau. Selanjutnya, proses saya yang selanjutnya setelah mendesain style escape atau
mood board dari desain font ini ialah menentukan keywords, big idea, dan konsep dari font yang akan saya kreasikan. Pada saat itu keyword yang saya tetapkan akhirnya ialah abundant, unbendable, dan juga rhapsodic. Mengapa demikian? Karena setelah saya melakukan riset terhadap aksara lontara ini memiliki filosofi, yaitu lebih baik patah dibandingkan harus bengkok atau harus mengikuti arus. Sehingga bila tadi kita lihat dari aksaranya sendiri, dia memiliki sisi-sisi yang terpatah-patah seperti dapat dilihat, dan itu terdapat dalam filosofinya, yaitu lebih baik patah dibandingkan harus membengkok atau mengikuti arus. Sehingga maka dari itu saya menetapkan unbendable sebagai salah satu keyword dan juga abundant sebagai salah satu keyword dari pendesainan font desain ini. Lalu rhapsodic karena aksara lontara ini digunakan tidak hanya untuk sarana komunikasi sehari-hari oleh masyarakat umum, namun juga digunakan sebagai media seni oleh sastrawan-sastrawan zaman kerajaan Gowa pada masa itu. Selanjutnya, big idea yang saya tetapkan dari ketiga keyword yang telah saya pilih ialah endless resilience of an expressive soul. Saya menggunakan endless resilience karena mengikuti filosofi aksara lontara yang sebelumnya telah saya jelaskan, yaitu lebih baik patah daripada membengkok. Aksara lontara ini memberikan kesan yang sangat kuat dan tidak terusakkan seperti itu, dan tidak tergoyahkan. Oleh karena itu saya memberikan endless resilience dan juga an expressive soul, karena aksara lontara ini seperti yang sebelumnya saya telah jelaskan digunakan juga sebagai media seni sastra seperti itu, dan sudah pasti menggunakan bahasa yang ekspresif dalam puisi-puisi dan sastra pada kerajaan Gowa pada masa itu. Selanjutnya untuk konsepnya sendiri, saya mencoba untuk mendesain font yang memberikan kesan sederhana namun juga tetap berjiwa dan ekspresif sesuai big idea saya. Sederhana tentunya agar dapat mudah dibaca dan juga mengikuti bentuk dasar aksara lontara sendiri yang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu kompleks garis-garisnya. Lebih banyak hanya seperti balok yang memiliki siku-siku dan juga berbentuk dasar segitiga. Saya mengikuti bentuk sederhana yang dimiliki aksara lontara, namun juga saya membuat tujuan untuk membuat font yang juga ekspresif dan memiliki jiwa sendiri. Lalu untuk proses selanjutnya dari font desain Ampae yang saya buat ini, saya membuat 50 buah stilasi berdasarkan bentuk dasar dari karakter-karakter aksara lontara. Mengapa proses ini saya lakukan? Saya melakukan proses ini agar nantinya font yang saya buat dapat benar-benar mengkorporasikan bentuk dasar dari aksara lontara itu sendiri. Dari 50 buah stilasi ini saya memilih beberapa yang kemudian saya buat ke dalam bentuk font. Seperti itu. Lalu untuk proses saya yang selanjutnya, pada proses saya yang selanjutnya saya membuat 3 buah alternatif dasar yang kemudian nantinya akan saya buat ke dalam font final dari font aksara lontara Ampae ini. Untuk alternatif yang pertama, saya mengkorporasikan bentuk tebal dari aksara lontara tersebut, dan juga pada garis-garisnya sendiri saya mengkorporasikan bentuk diamond atau bentuk segi 4 ketupat yang banyak digunakan dalam aksara lontara seperti itu. Lalu untuk alternatif kedua dan alternatif ketiga yang saya buat, untuk alternatif kedua saya juga mengkorporasikan elemen diamond seperti pada alternatif pertama, dan saya juga mengkorporasikan bentuk patah-patah dari aksara lontara tersebut pada alternatif kedua. Dan pada alternatif ketiga saya memutuskan untuk menghilangkan elemen diamond yang saya gunakan pada alternatif pertama dan alternatif kedua, agar readability-nya juga dapat lebih baik dan lebih mudah juga untuk dibaca. Namun saya tetap mengkorporasikan sisi siku-siku dari aksara lontara tersebut dan juga ketebalan yang dimiliki oleh aksara lontara. Dan pada saat itu, sesuai kreatif brief yang saya terima, alternatif yang dipilih ialah alternatif ketiga ini. Sehingga saya mengembangkannya dari alternatif yang dipilih tersebut. Dan proses berikutnya ialah digitalisasi dari
Alternatif ketiga yang sudah dipilih dari pemberi kreatif brief saya. Untuk digitalisasinya saya lakukan pada huruf kapital E, O, N, A, S, dan X. Mengapa yang dipilih huruf-huruf ini secara spesifik? Karena huruf-huruf ini memiliki atau mencakup semua karakteristik dari huruf alfabet, yaitu ada elemen lengkung pada huruf O, elemen meliuk pada huruf S, dan juga elemen garis miring pada huruf X, namun juga terdapat elemen garis lurus vertikal pada huruf E, dan garis horizontal pada huruf E dan juga A, sehingga huruf-huruf ini dipilih secara spesifik untuk dapat mengetes bagaimana font ini dapat diaplikasikan dalam huruf-huruf Latin, seperti itu. Selanjutnya, proses yang saya lakukan ialah untuk memetakan di mana font-font kapital E, O, N, A, dan S, dan X ini masuk ke dalam garis-garis capline, minline, baseline, ascender, dan juga descender, agar memastikan juga bahwa font yang saya desain telah konsisten dalam hal garisnya, bentuknya, dan lain sebagainya. Untuk berat dan proporsi dari font yang telah saya buat sendiri, tentunya beratnya bold, dan juga proporsi yang saya tetapkan ialah proporsi regular. Seperti itu. Lalu selain pada huruf kapital E, O, N, A, S, dan X, saya juga mendigitalisasi alternatif yang terpilih ke dalam huruf kecil A, G, D, dan X. Seperti itu. Lalu untuk font filosofinya sendiri, mengapa saya memberi nama Ampay terhadap font yang telah saya buat? Karena Ampay ini sendiri dalam bahasa Bugis berarti menggapai atau meraih. Dan seperti big idea dan konsep yang telah saya buat, yaitu expressive soul, atau saya ingin memberikan kesan yang ekspresif dan menjiwa, saya ingin font Ampay yang telah saya kreasikan ini dapat menggapai atau meraih hati dan pikiran orang yang membaca atau melihat tulisan yang dituliskan menggunakan font Ampay ini. Selanjutnya, untuk shape filosofi, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, saya mengkorporasikan bentuk-bentuk mensiku atau mempatah dari aksara lontara ke dalam font Ampay tersebut. Demikian merupakan karya favorit saya dari portofolio saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana saya memulai proses desain saya. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, saya biasanya memulai proses desain dengan meriset terlebih dahulu objek atau topik yang harus saya desain. Misalnya seperti sebelumnya, pada karya font Ampay saya, tentunya saya harus meriset objek Nusantara yang telah ditugaskan, yaitu mengenai aksara lontara. Saya meriset melalui jurnal-jurnal, berita, buku-buku sejarah juga, mengenai bagaimana aksara lontara pada zaman kerajaan Gowa digunakan, siapa yang menciptakan, siapa yang menyebarluaskan aksara lontara, dan lain sebagainya. Setelah saya memulai proses desain dengan meriset, saya juga memetakan melalui mind map, keywords, big idea, dan juga konsep desain saya dari proses tersebut. Setelah itu saya juga melakukan proses seperti membuat mood board dan juga style escape. Hal ini saya lakukan agar saya mendapatkan arahan yang lebih spesifik mengenai produk akhir dari desain yang akan saya kreasikan. Seperti itu. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya bekerja sama dengan klien yang mungkin visinya tidak sesuai dengan saya sebagai desainer. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, saya belum pernah bekerja atau magang secara profesional dengan pihak klien, namun berdasarkan pengalaman organisasi saya dalam studi saya di kampus UMN, saya tentunya pernah bekerja sebagai anggota dari koordinator yang mungkin visinya tidak terlalu align dengan saya sendiri. Beberapa hal yang saya alami misalnya seperti menerima kreatif brief yang kurang jelas, atau menerima deadline yang waktunya tidak sesuai dengan ekspektasi hasil desain yang harus dikeluarkan. Hal-hal seperti itu
yang mungkin kurang align dengan visi saya sebagai desainer. Cara saya menanggulangi problema tersebut ialah dengan seefektif mungkin mengkomunikasikan kendala yang saya alami kepada koordinator atau supervisor saya yang memberikan creative brief atau memberikan deadline tersebut, lalu melakukan kompromasi juga seperti itu. Mungkin saya juga memberikan progres dalam setiap langkah dari tahapan desain saya untuk lebih meyakinkan juga kepada koordinator atau supervisor bahwa saya tetap menjalankan tugas dan uh, tetap berada on progress dalam desain yang dikreasikan. Meskipun saya mengalami kebingungan atau mengalami kendala mengenai deadline dan juga creative brief dalam proses desain, saya tetap menunjukkan bahwa saya masih berkomitmen dalam menyelesaikan desain yang sudah diberikan dan juga task yang sudah dipertanggungjawabkan kepada saya sendiri sebagai seorang desainer. Lalu yang terakhir, harapan saya dalam karir sebagai desainer di perusahaan Bapak dan Ibu yaitu Bricolage Works dan bagaimana saya melihat diri saya berkembang dalam beberapa tahun ke depan di perusahaan ini. Tentunya sesuai visi dan misi Bricolage Works dan juga sesuai nilai saya sebagai seorang desainer, saya berharap bahwa karir saya sebagai desainer di perusahaan Bricolage Works ini dapat menjadi stepping stone bagi saya dan juga proses pembelajaran yang mendalam mengenai berbagai macam gaya desain visual. Saya juga berharap bahwa di tempat ini saya dapat semakin mengeksplor tools-tools baru dan juga cara-cara mendesain baru yang mungkin saya belum pernah lakukan sebelumnya dan juga menjalani proses-proses desain baru yang mungkin saya belum pernah lalui sebelumnya. Mempelajari banyak hal baru sebagai desainer tentunya merupakan hal yang sangat penting juga untuk lebih memproduksi gaya visual yang semakin baru dan juga fresh dan semakin dapat connect secara personal dengan pengguna, user, ataupun audiens yang mengkonsumsi desain kita, seperti itu. Dan tentunya saya berharap untuk melihat diri saya berkembang di perusahaan Bricolage Works. Saya berharap juga dapat bekerja sama dalam tim desain dengan baik dan memproduksi desain-desain baru dan desain-desain yang fresh juga, desain-desain yang efektif dan komunikatif dalam menyampaikan pesan terhadap user dan juga audiens. Demikian sesi interview saya pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu Hiring Manager dari perusahaan Bricolage Works. Saya juga ingin meminta maaf bila terdapat kesalahan kata dari penjelasan-penjelasan dan jawaban-jawaban yang telah saya berikan. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesempatan ini. Selamat siang.